Mbak Siva. Gimana nih? Dari rumah. Langsung ke sini. Gimana kabarnya? Kalau dibilang kabar ya gak baik sih Bu. Soalnya habis ada kejadian yang gak menyenangkan pun di hidup saya. Kenapa? Bisa diceritain? Jadi itu 2 bulan yang lalu saya kan lagi makan, terus tiba-tiba saya kan makan sama pacar saya, tiba-tiba dia yang PM ngirim ternyata cewek. Terus tak tanya, ini kamu mana? Udah kan, ya udah. Habis itu waktu malam sampai di rumah, tiba-tiba ada cewek yang DM aku, katanya kamu kok deket sama cowokku gitu. Padahal kan dia emang cowokku. Terus kami tuh udah pacaran 3 tahun, udah tunangan, udah kenal sama orang masing-masing, keluarga udah kenal semua. Terus dia itu ya baik lah, kalau di depanku tuh baik, tapi tiba-tiba kok ada cewek yang DM aku kayak gitu, ngata-ngatain aku pelakor. Terus setelah aku cari tahu, ternyata dia selingkuh sama cewek itu. Dan ibaratnya tuh dia udah pernah hubungan badanku. Apa sih Bu kurangku? Mbak Siva mengetahui sendiri kejadian itu di depan mata Mbak Siva. Saya dikirimin video mereka waktu hubungan itu. Berarti Mbak Siva melihat kejadian itu. Saya melihat dari video itu sendiri. Terus respon pacarnya Mbak Siva gimana? Dia kan waktu itu nggak ada di sama aku. Mau cari tahu dari cewek itu, terus cewek itu kirim video itu. Posisi aku tuh di rumah. Dan seketika itu aku tuh shock gitu loh. Ternyata cowok yang udah bareng aku selama 3 tahun kok dia malah hubungan badan sama orang lain, sama cewek. Lagi cewek itu kok bisa-bisanya ngelabrak aku gitu loh Bu. Jadi sudah enak dulu. Tarik nafas dulu. Berarti shock ya Mbak Siva melihat video itu ya? Sangat kecewa banget, sakit hatiku Bu. Tapi pacar Mbak Siva udah tahu kalau Mbak Siva udah mengetahui video itu. Setelah kejadian itu aku langsung minta ketemu sama dia. Aku langsung lihatin video dia gimana sih Bu, dia banyak alasan banget minta maaf ya, mohon maaf gitu. Siapa sih Bu cewek yang gak sakit hati kan cowoknya selingkuh di depan matanya gitu. Tapi Mbak Siva ke selingkuhan pacar Mbak Siva gimana? Nah ya Bu, aku tuh gak berani. Dia tuh mak ngata-ngatain aku cewek yang murahan. Benar gitu. Padahal kan aku sama dia tuh udah tunangan Bu. Itu selingkuhan udah berapa lama? Mbak Siva nggak tahu. Gak tau Bu. Kayak gelagat nggak sewajarnya sama pacar Mbak Siva. Apa masih kayak biasanya gelagatnya masih seperti biasanya kayak Mbak Siva, berlaku Mbak Siva kayak demikian gitu. Kalau sebelum 2 bulan yang lalu itu tuh dia nggak tahu kenapa tuh baikin banget gitu loh Bu. Nggak tahu tiba-tiba dia ngasih hadiah, padahal kan bukan hari spesial gitu kan. Tiba-tiba ngajakin ketemu, terus tanya kabar yang intens banget, padahal kan juga nggak kayak gitu. Terus kan dia kayak, oh
rasa kangen gitu kan. Tapi ternyata setelah aku cari tahu, waktu itu dia habis ketemu sama cewek itu. Terus udah Mbak Siva tegur, Terus coba Mbak aku Siva udah ditegur. langsung aku minta putus gitu juga. Berarti ini udah nggak sama pacar Mbak Siva? Udah gak lagi bu, tapi udah kenal sama orang tua aku tahu, aku tuh aku tuh malu kalau orang tua dia tahu. Iya. Dan orang tuanya dia pun gak ada respect kayak mau minta maaf gitu tuh enggak. Tapi orang tuanya tahu kalau anaknya tuh salah. Setahuku dari kakak sepupunya dia itu, dia ditegur doang sama orang tuanya, habis itu ya udah gitu doang. Padahal tadi sampai tunangan bapak itu kok dia jahat banget, apa kurangku gitu. Orang tua Mbak Siva gimana? Orang tua Mbak Siva udah tahu kejadian ini apa belum? Mbak Siva udah cerita? Awalnya aku gak cerita kan, tapi aku ngurung diri. Terus 2 minggu yang lalu aku berani cerita ke orang tua. Setelah 1 bulan lebih aku pendem. Terus orang tua aku tanya kecewa banget sama aku, sama dia. Kecewanya, katanya tuh kecewanya kan udah jenjang serius, kok bisa-bisanya kalian mau selesai. Ini kan siapa sih ibu yang gak jadi perhatian tunangan kita kok berhubungan sama cewek lain, sama berhubungan badan tuh. Terus ini udah benar-benar selesai. Tunangannya gimana? Udah dari kedua belah pihak, dari orang tua ke gimana? Udah diselesaikan? Kalau dari itu lebih kan dan kayak trauma banget loh sama cowok. Aku takut kalau aku emang lanjutin sama dia lagi, karena kan kita udah sampai sejauh ini ya. Aku tahu kalau dia bakal lagi, apalagi aku tuh takut banget sama cowok sekarang. Sama cowok aku udah gak berani lagi. Gimana aku? Trauma wajar, soalnya Mbak Siva kan mengalami hal yang kayak gini memang berat kan. Udah tunangan tapi diselingkuhin, ada video itu juga, pasti trauma, wajar. Nanti bisa mencoba pelan-pelan bangkit lagi. Gak semua laki-laki tuh kayak gitu. Mungkin emang jalannya Mbak Siva lewatin ini dulu gitu. Untuk pertunangannya, untuk kelanjutan sama keluarganya nanti bisa dibicarain kedua belah pihak. Nanti ketemu dulu apa Mbak Siva menghubungin mantan Mbak Siva untuk bicara baik-baik nantinya, untuk apa, ngembaliin Mbak Siva ke orang tua dengan baik. Soalnya kan dulu waktu tunangan baik-baik kan, dia datang, nah gitu. Nanti bisa coba dibicarain. Kalau ketemu dia tuh sakit banget ya rasanya. Gitu. Mungkin kan nggak harus hari ini apa besok kan, nggak Mbak Siva, bisa 1 minggu lagi apa. Nanti kalau Mbak Siva udah mereda, udah sedikit apa legowo lah, nanti bisa didatengin. Jadi nggak harus sekarang. Nggak usah, nggak perlu sekarang kan, bisa nanti. Intinya Mbak Siva itu tenang dulu. Mbak Siva pikirannya harus lebih fresh lagi dari ini biar lebih tenang. Nanti nyelesain masalahnya juga baik, berjalan bagus, nanti masalahnya bisa selesai dengan baik. Itu kan orang tuanya gak peduli ya sama hubungan kita. Nanti kalau aku ketemu sama orang tuanya gimana? Kan nanti Mbak Siva itu, nanti Mbak Siva juga sama orang tua Mbak Siva. Gak usah lah meduliin apa, yang penting tujuannya di situ nanti cuma Mbak Siva minta kejelasan, diserahkan ke orang tua Mbak Siva lagi. Nanti Mbak Siva lanjutin kehidupan sehari-hari seperti biasa. Wajar kalau saat ini masih ada rasa takut, trauma, itu kan wajar. Nanti hari-hari selanjutnya
selanjutnya Mbak Siva bisa menjalani kehidupan yang lebih baik lagi. Berarti aku harus ikhlas itu. Ya memang coba pelan-pelan, apalagi kan udah tunangan, berarti kan Mbak Siva udah benar-benar sayang, udah benar-benar nyaman. Ya buat ikhlasin ya udah bisa dicoba pelan-pelan. Kalau udah lega sama semua ini, aku akan coba pelan-pelan, coba ikhlas buat media menyelesaikan masalah dan baik-baik lagi. Rasa sayang Ya kita harus berharap ya aku nanti bisa dibantu untuk sampai selama itu. ya nanti kalau Mbak Siva habis selesai ini, habis dari sini nanti masalah pertama bisa diselesaikan dulu. Nanti misal ada yang perlu dibantu, yang perlu dibantu nanti hubungin Ibu nanti kesini lagi. Gak usah sungkan-sungkan ya. Sekarang gimana perasaannya Mbak Siva? Udah sedikit lega belum? Alhamdulillah, setelah aku bicara sama ibu, kan setelah kejadian itu tuh aku tuh jarang cerita ke orang kan. Alhamdulillah aku merasa lega banget, udah mendapat saran, masukan, dan merasa lega banget. Sudah bisa berbicara ke ibu gitu loh. Gak apa-apa, nanti kalau udah tadi menyelesaikan masalahnya tadi, nanti bisa hubungin Ibu lagi buat masalah Mbak Siva selanjutnya. Nanti jadi saya lagi Iya. gimana trauma saya itu. Nanti kan dihubungi lagi Ibu, dihubungi lagi buat nyelesain masalah Mbak Siva. Nanti kita atur waktu lagi buat konseling ya. Gak apa-apa, tetap semangat ya, oke? Makasih ya Bu. Dan juga